Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya dalam materi pengasuhan anak usia sekolah. Pada kesempatan kali ini saya memberikan materi pada kegiatan rutin DWP Balitbangda Kabupaten Kota Waringin Timur. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Mika Nurhayati, SPD MPD. Saya bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 7 Sampit. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe pola asuh anak usia sekolah. Itu terdapat 4 tipe. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, kemudian yang kedua adalah pola asuh otoritatif, dan yang ketiga adalah pola asuh abal, kemudian yang keempat adalah pola asuh anak permisi. Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah kata mutiara bahwa jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu karena mereka tidak terlahir di masa dirimu. Artinya Bapak Ibu perlu tahu bahwa anak sekarang berbeda dengan zaman kita. Abraham Lincoln juga mengatakan cinta adalah rantai yang mengikat antara orang tua dan anaknya. Jadi sangat mungkin jika tidak ada cinta dari orang tua terhadap anaknya dalam pengasuhan, maka akan dikatakan gagal. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama,
tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Anak yang pemarah. Ada seorang anak lelaki yang mempunyai temperamen yang sangat buruk. Setiap kali saat suasana hatinya sedang tidak baik, ia akan mudah emosi, berteriak, membanting barang, dan melompat-lompat. Sikapnya sering tidak bisa dikendalikan. Melihat sikap putranya yang buruk, sang ayah pun termenung. Ia berpikir untuk menemukan cara merubah temperamen keras putranya tersebut. Suatu hari, sang ayah membuat sebuah pagar kayu di pekarangan rumahnya. Setelah selesai membangun pagar tersebut, sang ayah pun berkata pada putranya, "Nak, ayo kemari. Lihat, ayah punya mainan baru untukmu. Sebuah palu dan beberapa buah paku." Buat apa palu dan paku-paku ini ya? Begini, jadi ayah punya permainan kecil. Setiap kali kamu marah, ayah menugaskanmu untuk menumpahkan kekesalanmu di sini. Kamu tancapkanlah sebuah paku dengan palu barumu itu keras-keras. Putranya menjadi senang mendengarnya. Ia menganggap permainan itu sangat menarik. Kini, setiap kali marah, ia akan berlari ke halaman rumahnya, lalu memaku dengan palunya keras-keras, hingga kekesalannya hilang. Seminggu pertama, begitu banyak paku yang tertancap di pagar kayu tersebut. Namun perlahan tapi pasti, sang ayah melihat bahwa putranya mulai bisa menahan diri agar tidak marah. Bahkan terkadang sering termenung sendiri di pagar kayu tersebut, dengan palu dan paku di tangannya. Ayah pun bertanya, Maukah kamu memberitahu ayah apa perasaanmu, Nak? Gak tahu kenapa ya, saya sudah gak mau marah. Rasanya kok begitu saya sampai di sini, marah saya hilang. Dan saya udah gak mau memaku lagi. Ayah tersenyum pada putranya. Ia lalu berkata, "Oh, bagus. Kamu bisa berpikir seperti itu, Nak. Sekarang coba kamu bantu ayah mencabut paku-paku ini dari pagar kayu kita ya." Putranya itu menganggukkan kepalanya. Berdua, mereka mencabut paku-paku itu bersama. Ayah lalu menunjukkan pada putranya lubang yang muncul di bekas-bekas paku yang ditancapkan. Tahukah kamu, Nak, meskipun paku itu sudah tidak ada, tapi lubang itu selamanya tidak akan hilang. Saat kamu marah,
lubang-lubang itu adalah seperti luka yang kamu torehkan pada orang-orang. Putranya itu mengangguk mengerti. Walaupun masih muda, kini ia lebih berhati-hati dalam meluapkan emosinya dan menjadi jauh lebih baik dalam tingkah lakunya. Seringkali saat emosi, kita sering lupa dan mudah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti seseorang dan membekas di ingatannya. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu baik-baik sebelum Anda menyesal seumur hidup dan merusak suatu hubungan. Alright.